Tapi ini 9 warna ya, bukan 9 nyawa. Kalau 9 nyawa nanti bisa dimarahin sama Rizky Febian. Tapi ketika belok, itu deg-deg-deg-deg-deg, jadi geter gitu. Udah kayak gempa bumi gitu ya. Halo, kembali lagi di channel yang luar biasa ini bersama saya, Omi The Bordirman, mantan karyawan BUMN yang sekarang punya bisnis bordir. Kali ini saya mau coba review ya teman-teman ya. Setelah pemakaian dari tahun 2020 tapi akhir tahun ya. Saya mulai pakai mesin yang ini nih, yang 4 kepala. Sebelumnya itu saya pakai merek Azura juga, cuman yang 2 kepala. Kemudian setelah itu saya upgrade menjadi mesin yang 4 kepala nih. 4 kepala ini terdapat 9 jarum ya. Jadi warnanya nanti hasilnya bisa ada 9 warna. Nah kalau yang ini, mesin bordir ini saya belinya second. Kalau yang ininya saya beli baru, karena masih awam banget ya, belum ngerti. Supaya nanti ada servisnya gratis, teknisinya juga gratis. Terus mesin-mesin spare part itu 5 tahun gratis. Setelah ini, kemudian lanjut tahun depannya beli yang ini. Saya beli bekas, kalau nggak salah sih masih pandemi ya, sekitar 2022 awal gitu. Saya ganti yang ini, yang 4 kepala. Yang ini second. Nah saat ini saya mau coba review ya teman-teman, dari mesin bordir yang sudah saya pakai kurang lebih hampir 5 tahun ya mesin yang ini. Untuk kekurangannya, yang pertama area bordirnya itu kecil teman-teman ya. Jadi ini bidangannya. Ini bidangannya sih bilangnya ukurannya 25 x 25 cm. Tapi jika desainnya kotak 25 x 25 maka nggak bisa. Karena ini kan ujungnya melengkung ya, jadi nggak lurus. Nah jadi realnya itu jika desainnya kotak itu paling nggak itu maksimal 24 x 24 lah, atau biar aman 23 cm x 23. Kecuali desainnya itu model seperti ini teman-teman. Ini yang putih ini yang tulisan Mini Depok itu 25 x 10 itu bisa baru. Bisa karena di bagian tengahnya nih, bagian tengahnya bisa 25, tapi makin ke ujung ini nggak nyampe 25 karena dia melengkung. Kalau 25 x 10 masih bisa, masih aman. Nah jadi kekurangannya area bordirnya itu maksimal 25 cm ya. Kalau kotak paling bisa tuh 23 x 23 cm. Beda dengan mesin-mesin Jepang gitu kan untuk model jepit seperti ini. Kecuali yang meja ya, meja itu maksudnya nanti si meja ini dinaikin, itu jadi satu bidangan luas, nah itu baru bisa gede. Tapi ribet ya, kalau misalnya baju-baju jadi seperti kaos polo ini kan baju udah jadi, ini ribet kalau misalnya pakai meja. Karena harus disetting banget lah supaya nanti takutnya kejahit gitu. Ya. Mau ngirim? Mau ini apa? Bordir. Oh, udah pernah belum? Belum Pernah. AMB ya katanya. AMB ya? Ini biasanya sama Mas. Kekurangan yang kedua adalah getarannya itu lumayan kencang ya. Apalagi jika bordirnya itu misalnya nih huruf O ya. Mungkin di arah ke sini itu masih nggak terlalu kencang. Tapi ketika belok itu deg-deg-deg-deg-deg. Jadi geter gitu. Udah kayak gempa bumi gitu ya. Tapi gempa buminya nggak terlalu gede gitu. Jadi itu lumayan mengganggu sih. Karena bising aja, berisik. Tapi itu hanya untuk di posisi tertentu aja. Arah tertentu aja. Nggak semuanya itu getarnya kencang. Terutama yang ini ya. Ini lumayan, kalau getarannya ini lumayan ya mesin yang ini. Kekurangan yang ketiga, hasil produksinya lebih sedikit. Karena dia satu mesin ini hanya ada 4 kepala, sedangkan mesin bordir yang gede, yang 12 kepala itu kan sekali jalan itu 12. Jadi kalau bikin satu lusin misalnya, satu lusin kaos, kalau mesin yang besar itu kan sekali jalan beres. Tapi untuk mesin yang 4 kepala ini, jika bordir satu lusin, maka harus 3 kali jalan. Ya kan, 4 kali 3. Jadi waktunya lebih lama proses produksinya mesin yang ini dibandingkan dengan mesin yang besar. Kekurangan yang keempat, jarumnya hanya ada 9 ya. Berarti ada 9 warna. Ya ini 9 warna. Beda kalau misalnya mesin besar itu kan ada yang 12 jarum, bahkan ada yang 15 jarum. Kendalanya jika ada customer yang ingin bordir dengan desainnya banyak warna, nah itu tantangannya. Biasanya kita cari solusi, itu warnanya ada yang dikurangi sehingga pas 9 warna. Tapi tergantung dengan customer. Biasanya sih customer mau-mau aja ya, nggak ada masalah. Alhamdulillahnya pada mau. Misalnya warnanya ada 12 atau 15 warna, itu ada warna yang hilang atau yang disamakan dengan. Intinya gimana caranya itu benangnya ada 9 warna aja. Tapi ini 9 warna ya, bukan 9 nyawa. Kalau 9 nyawa nanti bisa dimarahin sama Rizky Febian.
Kekurangan yang kelima, jika mati lampu, seperti misalnya PLN, listrik padam, itu biasanya ketika dihidupkan kembali si mesinnya ini, biasanya bergeser posisi dari posisi yang terakhir. Sehingga harus disetting ulang, disetel lagi gimana caranya kembali ke titik yang tadi putus ketika mati lampu. Karena jika diteruskan, tidak disetting, maka itu akan resikonya bergeser, teman-teman. Jadi resikonya ini ya, mesin kecil ini kalau mati lampu, dia bergeser titiknya dari yang titik tadi yang terakhir putus. Sekarang kita bahas kelebihannya. Kelebihan yang pertama, mesin ini sangat-sangat ringkas, teman-teman. Saya itu sudah beberapa kali pindah tempat. Pertama itu saya bisnis di rumah ibu saya. Itu berada di gudang setrikaan ya. Kemudian pindah ke toko karena berisik di rumah ya. Pindah ke toko, cari toko. Kemudian pindah lagi cari toko yang berikutnya. Ini yang terakhir nih. Nggak tahu deh ke depannya pindah apa enggak ya. Yang pasti mesin ini sangat ringkas. Jadi si bagian yang atasnya ini dicopot sehingga cuman badannya aja nanti dimasukkan ke Grand Max, dan itu butuh skill juga sih untuk masukin. Biasanya saya pindahan itu menggunakan mobil Grand Max, teman-teman. Produsen ini karena kan udah biasa lah ya menaikkan dan menurunkan mesin ini. Daripada orang biasa kan takutnya mesinnya rusak gitu ya. Beda halnya dengan mesin yang besar. Mesin yang besar itu yang 12 kepala gitu kan, yang 24 kepala. Karena dia besar, otomatis naik dan turunnya harus menggunakan forklift ya. Dan juga pindahannya harus pakai truk, teman-teman. Jadi nggak bisa pakai Grand Max. Kebayang kan kalau misalnya pindahan 12 kepala gitu ya, mesin gede, pakai Grand Max, wah kebayang gitu. Kelebihan yang kedua, bordirnya gampang untuk baju yang sudah jadi. Nih contohnya seperti ini, teman-teman. Sekarang kan kita lagi bordir kaos polo ya. Polo shirt seperti ini. Jadi untuk baju yang sudah jadi, karena dia ada bidangannya dan ini bawahnya kosong ya, nggak pakai meja, jadi ini sangat gampang sekali untuk baju-baju yang sudah jadi, seperti kemeja gitu kan, jaket yang udah jadi, itu ringkes, ini enak gitu bordirnya. Beda halnya dengan mesin besar ya kan, yang pakai meja kan dia nggak bolong nih si ininya di bawahnya. Sehingga untuk mesin besar lebih bagus itu dia baju-baju atau kaos atau apapun itu, tapi yang belum jadi, maksudnya masih dalam bentuk pola ya. Jadi jika mesin besar bordir baju yang sudah jadi agak sedikit repot ya. Bisa sih, bisa-bisa aja. Cuman agak repot lah, karena bidangannya datar, sedangkan harus bordir yang area di lengan seperti ini, itu akan ribet dan PR sekali. Kemudian kelebihan yang ketiga, wattnya kecil, teman-teman ya. Ini wattnya hanya 750 watt, teman-teman. Nah, ini bisa kita cek. Ini powernya 0,75 kW ya, alias 750 watt. Jadi untuk bisnis rumahan ya, rumah tangga, ini cocok karena wattnya nggak terlalu gede. Karena mesin yang besar itu rata-rata tuh di atas 1000 ya. Kalau ini cukup ringkas. 750 watt ini untuk tarikan di awal ya, teman-teman. Ketika dihidupkan itu tarikan awalnya 750 watt. Jika sudah jalan, sudah produksi, dia menurun bisa setengahnya. Mungkin sekitar 300 watt ya. Dan saya ini karena ada dua mesin, jadi untuk rumah yang 2200 watt itu sudah cukup sih untuk mesin bordir seperti ini. Tapi karena saya ada dua mesin ya, kemudian juga ada komputer, kemudian juga air pakai pompa air, dan juga saya ada mesin press bordir ya. Mesin press bordir itu wattnya juga lumayan, itu 900 watt. Jadi saya masang di sini rumah kontrakan ini wattnya itu minimal 3500 watt ya. Tapi ini PR juga sih, soalnya kan rencananya mau masang AC. AC itu kan wattnya lumayan gede ya, takutnya ngejepret aja sih. Makanya sampai sekarang saya masih maju mundur mau masang AC. Kelebihan yang kelima, mudah diawasi. Karena dia cuma 4 kepala, jadi operator itu sangat mudah mengawasi hasil dari bordirannya. Beda ceritanya dengan mesin yang besar, yang panjang 12 kepala, itu kan kita agak repot ya mengawasi 12 kepala itu kan dari ujung ke ujung gitu. Khawatirnya nggak bisa dikontrol. Kalau 4 kepala ini jadi kita cuma di tengah ngelihat kanan kiri itu bisa kelihatan. Oh, ini ada benangnya yang benang bawahnya yang naik nih, kelihatan gitu kan, atau nggak ada yang pitak misalnya. Lebih mudah diawasi. Lalu kelebihan yang kelima, gampang digeser-gesernya. Jadi kalau lagi bosen, lagi boring dengan suasana tempat kerja, bisa digeser-geser karena ini di bawahnya pakai roda nih, teman-teman. Tuh di bawahnya ada roda. Ini kan dikunci ya. Ada penguncinya supaya nggak geser-geser. Tapi jika kita ingin memindahkan mesin, itu sangat gampang. Tinggal dibuka kunci rodanya, kemudian tinggal didorong aja. Beda halnya dengan mesin yang besar ya. Kalau mesin besar itu dia tidak ada rodanya. Jadi kalau mau pindah-pindah itu harus
di bawahnya itu dikasih semangka. Supaya licin ya, semangka supaya licin, jadi bisa didorong-dorong. Tapi kalau mesin yang ini, karena dia ada rodanya, jadi gampang dipindahin ya. Oke teman-teman, segitu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!